Hai, Sobat Ilmu Giziku. Tahukah kalian, ternyata rokok dapat menyebabkan stunting loh. Hah, kok bisa sih? Rokok menjadi sumber masalah kesehatan bagi banyak orang. Tidak hanya kepada perokok itu sendiri, paparan asap yang ditimbulkan dari rokok juga berpengaruh terhadap kesehatan orang lain. Salah satunya, bahaya yang ditimbulkan dari rokok adalah stunting. So, yang mau tahu lebih lanjut, yuk kita simak video berikut ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan notif loncengnya. Kejadian stunting adalah peristiwa penting yang harus segera ditangani oleh pemerintah. Karena rokok menjadi salah satu penyebabnya loh. Maka sangat penting pemerintah segera mengambil tindakan mendesak dalam pengendalian tembakau yang juga berfungsi untuk menekan angka stunting. Diketahui bahwa konsumsi rokok sekitar 3,6% pada tahun 1997 telah melonjak 5,6% pada 2014. Sedangkan konsumsi lainnya menurun secara signifikan selama 1997 sampai 2014. Artinya, peningkatan konsumsi rokok sekitar 2% telah digantikan oleh penurunan pengeluaran beras, protein, dan sumber lemak, serta pendidikan. Pengeluaran rumah tangga untuk daging dan ikan menurun sekitar 2,3% selama 1997 hingga 2014. Padahal, seperti yang ditunjukkan dalam banyak penelitian, jenis pengeluaran ini akan sangat mempengaruhi perkembangan masa depan anak-anak dalam hal berat badan, tinggi badan, dan kemampuan kognitif. Secara mengejutkan, ditemukan anak-anak yang tinggal di rumah tangga dengan orang tua perokok kronis lebih cenderung memiliki pertumbuhan lebih lambat dalam berat dan tinggi badannya dibandingkan dengan mereka yang tinggal di rumah tangga tanpa orang tua yang merokok. Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia 2018 meluncurkan hasil penelitiannya yang membuktikan bahwa konsumsi rokok pada orang tua mengakibatkan anak stunting. Dalam suatu studi penelitian menegaskan bahwa anak-anak yang tinggal dengan orang tua yang tidak merokok akan tumbuh 1,5 kg lebih berat dan 0,34 cm lebih tinggi daripada mereka yang tinggal dengan orang tua perokok kronis. Ini menunjukkan bahwa perokok aktif atau kronis cenderung memiliki probabilitas anak-anak yang pendek. Dengan memperhitungkan faktor genetik dan lingkungan dari anak, penelitian ini menegaskan adanya bukti kuat dan konsisten secara statistik bahwa anak yang memiliki orang tua perokok kronis memiliki probabilitas mengalami stunting 5,5% lebih tinggi dibandingkan dengan anak dari orang tua bukan perokok. Selain itu, kondisi stunting ini akan menyebabkan penurunan kecerdasan atau kognitif anak. Lalu, apa hubungannya antara paparan asap rokok dan stunting? Kaitan orang tua merokok dengan kejadian anak stunting diperkirakan dipengaruhi dengan dua cara, dalam hal ekonomi dan hal kesehatan. Asap rokok bisa memberi efek langsung pada kesehatan dan tumbuh kembang anak, bahkan sejak ia dalam kandungan. Menurut studi jangka panjang, misalnya anak dari ibu hamil yang menjadi perokok aktif setelah umur 10 tahun terbukti tubuhnya lebih pendek dibandingkan teman sebayanya. Studi ini tentu memberi pesan bahwa selain zat gizi, ada beberapa faktor lain yang dapat menyebabkan stunting, termasuk paparan asap rokok.
Kajian ini bisa menjadi pengingat agar orang tua untuk lebih bijak saat merokok demi kesehatan buah hati, sehingga si kecil dapat tumbuh sehat dan terhindar dari stunting. Kemudian, dilihat dari segi kandungan bahannya, asap rokok berisi lebih dari 4.000 zat kimia yang beberapa diantaranya merupakan bahan karsinogenik utama yang dapat melintasi plasenta dan secara langsung mempengaruhi pusat hipotalamus anak. Sehingga hal itu dapat mengakibatkan penurunan kecepatan pertumbuhan badan pada anak. Penelitian lainnya menyebutkan bahwa pertumbuhan panjang badan yang lebih rendah pada bayi yang terpapar asap rokok mungkin disebabkan kadmium dalam asap rokok, yang mengakibatkan hambatan pembentukan tulang dan memperlambat pertumbuhan panjang badan. Selain karena kandungan asap rokok yang berbahaya, studi lainnya juga mengungkapkan bahwa sejumlah besar pendapatan sang ayah terkuras hanya untuk mengonsumsi rokok. Dengan demikian, jatah untuk pembelian bahan makanan yang bergizi dan berguna untuk pertumbuhan anak menjadi berkurang. Padahal masa 1000 hari pertama kehidupan merupakan periode unik untuk meraih kesempatan menetapkan fondasi bagi kesehatan dan pengembangan yang optimal di seluruh masa hidupnya. Gizi dan pola asuh yang tepat selama periode emas ini tidak hanya akan mempengaruhi kemampuan anak bertahan hidup, tetapi juga tumbuh dan berkembang serta keluar dari lingkaran kemiskinan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi dalam upaya penanggulangan stunting dan pengendalian rokok. Dalam menurunkan paparan asap rokok, diperlukan program perubahan perilaku merokok terhadap keluarga balita untuk meningkatkan rumah bebas asap rokok. Hal tersebut untuk mengurangi paparan asap rokok pada ibu dan anak. Selain itu, perlu juga mempromosikan penurunan penggunaan rokok dalam keluarga, terutama rumah tangga yang memiliki anak balita. So, mari hindari asap rokok untuk mencegah stunting. Tetap jaga kesehatan dengan pola hidup gizi seimbang, karena kesehatan itu mulai dari gizi. Saya Salsabila Alfionita dari Ilmu Giziku, sampai jumpa.